Setiap orang pastinya ingin memiliki hubungan yang sehat dengan pasangannya. Tetapi terkadang hubungan perselingkuhan datang tanpa kita sadari. Dan hal itu terjadi tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi dalam sebuah hubungan rumah tangga. Kita justru sering menemukan hubungan perselingkuhan terjadi atau dialami oleh keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi yang baik. Jadi, apa sebenarnya yang menyebabkan hubungan perselingkuhan itu terjadi? Perselingkuhan yang terjadi setelah pernikahan pada dasarnya tidak semata-mata didasarkan pada kebutuhan untuk mencari kepuasan seksual ataupun karena faktor ekonomi. Alasan ini menjadi hal terakhir yang menjadi faktor dari perselingkuhan dibandingkan dengan alasan yang lain. Alasan paling besar dan kuat yang mendorong perilaku seseorang untuk melakukan perselingkuhan 90% karena tidak terpenuhinya kebutuhan emosional dalam hubungan antara suami istri. Kebutuhan seksual bukanlah menjadi alasan pertama dan utama, tapi justru muncul setelah terjadinya kehancuran emosional dalam kehidupan perkawinan. Karena seseorang yang melakukan perselingkuhan sebenarnya hanya mencoba mencari orang lain yang dapat memenuhi kebutuhan emosionalnya. Semua berawal dari adanya kesempatan yang diberikan oleh pasangan kamu kepada lawan jenisnya. Kamu harus tahu bahwa kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Ya, hubungan perselingkuhan terjadi bukan hanya karena ada niat tetapi karena ada kesempatan dan kemauan. Mungkin sudah bukan rahasia jika perasaan akan muncul ketika pria dan wanita sering menghabiskan waktu bersama. Intensitas pertemuan yang tinggi terkadang akan menimbulkan benih-benih yang menimbulkan rasa nyaman. Kedekatan dengan teman lawan jenis di tempat kerja yang berawal dari saling mencurahkan kesusahan dan kekecewaan dalam rumah tangga akan menjadi awal dari terbukanya peluang perselingkuhan. Dari sekedar curhatan akan terjalin kedekatan emosional yang berlanjut dengan kontak fisik yang intim. Ditambah dengan lingkungan pergaulan yang mendorongnya untuk mengambil keputusan agar mencoba menjalin hubungan perselingkuhan di kalangan rekan sepergaulannya. Jika pasangan kamu orang yang supel, mudah bergaul atau berteman, maka seringkali dia akan kesulitan menemukan batasan pada sebuah hubungan yang intim. Terlebih, jika terdapat berbagai faktor lain seperti godaan sekaligus kesempatan hingga rasa bosan, maka tentu risiko perselingkuhan dapat terjadi. Akan tetapi sebanyak apapun godaan dari orang lain, jika pasangan kamu memberikan batasan dan komitmen kepada dirinya sendiri untuk menjauhi hal tersebut, maka bisa dipastikan hubungan tersebut tidak akan terjadi. Dengan begitu, penting untuk menetapkan batasan yang tepat. Bagaimana kamu menjalani hubungan dekat dengan pasangan kamu, dan bagaimana kamu berteman di lingkungan sekitar kamu. Jadi, sebelum kamu menjalin hubungan yang lebih jauh dengan pasangan kamu, buatlah komitmen untuk saling menghargai dan saling menjaga untuk mempertahankan hubungan itu sendiri. Seseorang melakukan perselingkuhan juga karena tidak mendapatkan kenyamanan emosional saat bersama dengan pasangan mereka. Ya, kamu akan selalu menyalahkan pasangan kamu ketika dia melakukan hubungan perselingkuhan. Tapi apakah kamu pernah bertanya pada dirimu sendiri, apakah kamu sudah melakukan hal yang benar untuk pasangan kamu sendiri? Apakah kamu sudah menjadi pendengar yang baik bagi pasangan kamu? Konflik dalam sebuah hubungan tentu wajar saja terjadi. Namun, jika konflik tidak disertai dengan komunikasi dua arah, maka ini hanya akan menimbulkan banyak kesalahpahaman yang memunculkan masalah-masalah yang baru. Terlebih, ketika konflik sudah terlalu berlarut-larut, mungkin pasangan kamu ingin mendapatkan pelarian dengan orang lain. Remember, hubungan dibangun bukan karena memandang kamu tampan atau cantik, bukan karena memiliki harta yang berlimpah ataupun kehidupan mewah. Tetapi hubungan didasarkan pada kenyamanan perasaan.
Jika pasangan kamu tidak mendapatkan kenyamanan, ketenangan dan juga rasa aman dari kamu, maka pasangan kamu akan mencari semua perasaan itu dengan orang lain. Kamu harus mengingat bahwa jika seseorang dalam tahap pendekatan dalam sebuah hubungan, maka semua akan terasa indah. Seseorang juga bisa berselingkuh karena memiliki pasangan yang overprotektif. Orang yang overprotektif kemungkinan memiliki trauma dan masalah di masa lalunya yang membentuk karakter dan kepribadiannya. Banyak dari kita yang belum menyadari bahwa ternyata diri kita sendiri sebenarnya merupakan pangkal dari semua masalah dan ketidakharmonisan yang sedang terjadi dalam hidup kita secara pribadi, akibat ketidakmatangan emosional yang kita miliki. Ketidakmatangan emosional yang menjadi bagian dari diri kita pada dasarnya merupakan akibat dari proses perkembangan psikologis yang kita alami berdasarkan pola pengasuhan yang kita dapatkan dari orang tua kita sendiri. Seseorang yang kurang mendapatkan kasih sayang atau mendapatkan trauma dari hubungan perceraian orang tua secara tidak langsung dapat berdampak dalam pembentukan kepribadian kita. Kita akan tumbuh menjadi orang yang sulit untuk menunjukkan kasih sayang dan perhatian pada orang lain serta kurangnya kepercayaan terhadap orang lain. Dan secara tidak langsung akan menjadi doktrin pada alam bawah sadar dan menjadikan kita pribadi yang overprotektif. Kita akan memastikan bahwa pasangan kita harus selalu ada setiap saat-saat kita membutuhkannya. Yang berakibat kecemburuan yang berlebihan, terlalu membatasi kegiatan pasangan, kecurigaan dan kekhawatiran berlebihan terhadap kesetiaan pasangan. Keinginan untuk selalu diprioritaskan dalam setiap perkara dan tuntutan untuk selalu diperhatikan dan dipenuhi keinginannya. Jika pasangan kita bersikap dan bertindak di luar dari keinginan kita akan merasa dikhianati, diacuhkan, merasa tidak diperhatikan, merasa diri kita tidak penting lagi, merasa tidak lagi dicintai, merasa pasangan sudah tidak menaruh hormat lagi pada kita, merasa diri sudah tidak lagi menarik bagi pasangan, bahkan merasa diri kita hendak disingkirkan secara perlahan-lahan. Pikiran-pikiran negatif tersebut akhirnya berputar-putar dalam benak kita sendiri, sehingga secara tidak sadar kita akan menjadi terlalu sensitif dalam menanggapi kejadian yang sebenarnya masih normal dan wajar. Akibatnya, pasangan kita yang tadinya tidak memiliki maksud tertentu justru akan menjadi kesal, marah, dan merasa lelah dengan sikap kita sendiri. Yang tadinya memang pulang larut karena tuntutan pekerjaan, akhirnya sering pulang malam karena mencari hiburan untuk melepaskan diri dari stres di rumah. Dan karena setiap orang pada suatu saat perlu seseorang yang dapat menjadi curahan emosi, maka terbukalah jalan bagi pasangan kita untuk mencari pengganti dari kita sendiri yang sudah tidak bisa lagi menjadi teman bicara dan pendengar yang baik. Jika ternyata ada seseorang yang mampu memberikan perhatian dan pengertian yang selama ini tidak ditemukan dalam diri kita yang di rumah hanya marah dan selalu mencari masalah, maka terbukalah kesempatan untuk menciptakan hubungan yang melibatkan faktor emosional. Jika sudah demikian, terjadilah perselingkuhan yang selama ini kita takutkan ataupun menjadi bahan kecurigaan kita. Hal inilah yang diistilahkan oleh psikolog sebagai self-fulfilling prophecy. Sikap overprotective inilah yang menjadi alasan mengapa pasangan kita melakukan hubungan perselingkuhan. Ini adalah sikap yang membuat pasangan kita sendiri merasa tidak nyaman. Tapi semua bisa diatasi dengan komunikasi dua arah agar kamu dan pasangan kamu bisa belajar untuk saling memberi rasa kepercayaan penuh dan berusaha untuk menjaga kepercayaan tersebut. Jadi mulai sekarang berhentilah untuk menyalahkan keadaan ataupun orang lain. Belajarlah untuk menyalahkan diri sendiri agar kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan terhindar dari kekecewaan dalam menjalani setiap hubungan dalam kehidupan.